Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran dokumentasi keperawatan. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang manfaat dokumentasi ya. Nanti kita akan membahas manfaat dokumentasi di beberapa aspek. Oke, langsung saja bisa kita mulai. Oke, kita mulai. Yang pertama kita bahas manfaat dokumentasi dalam bidang hukum ya. Jadi ini mungkin yang paling umum, yang paling kelihatan tentang manfaat dokumentasi. Dan banyaknya terjadi kesalahan atau misalnya yang lebih dikenal dengan malpraktek ya. Jadi dengan adanya dokumentasi ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dengan adanya dokumentasi jadi perawat atau tim medis punya pegangan atau dasar hukum untuk membela diri ya. Kalau misalnya dia sudah melakukan segala sesuatu atau segala tindakan itu sesuai prosedur, jadi tidak akan ada lagi celah untuk menuntut tenaga kesehatan, tenaga medis lebih jauh lagi. Ya, jadi oleh karena itu data-datanya yang harus diidentifikasi dalam proses pendokumentasian itu harus lengkap ya, jelas, objektif, dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan atau perawat misalnya. Jadi di sana juga akan diberikan tanggal, kemudian hindari adanya penulisan yang dapat menimbulkan interpretasi atau dugaan atau penangkapan yang salah oleh orang lain. Kemudian kaitannya dengan aspek kualitas pelayanan ya. Jadi pendokumentasian data klien yang lengkap, kemudian yang akurat itu akan memberikan kemudahan bagi perawat dalam menyelesaikan masalah klien ya. Jadi dengan mengetahui sejauh mana masalah klien itu dapat teratasi, itu desainnya juga akan membantu untuk meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan di suatu di suatu rumah sakit atau puskesmas atau lembaga kesehatan lainnya. Kemudian dalam aspek komunikasi ya, dalam aspek komunikasi dokumentasi itu merupakan alat perekam ya terhadap masalah yang berkaitan dengan klien. Jadi perawat atau tenaga medis lainnya itu dapat melihat pendokumentasian yang ada itu sebagai alat komunikasi yang dijadikan pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap klien. Kemudian selanjutnya dalam aspek keuangan ya, dokumentasi itu dapat bernilai ekonomi. Jadi semua asuhan keperawatan yang sedang dilakukan atau yang telah diberikan itu didokumentasikan dengan lengkap, itu dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam perhitungan biaya keperawatan bagi kliennya. Jadi dari semua tindakan yang sudah didokumentasikan, yang sedang didokumentasikan, itu kita bisa memperkirakan range untuk biaya atau administrasi dalam proses pemberian asuhan keperawatan selama di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya. Kemudian dalam aspek pendidikan ya, jadi dokumentasi itu menyangkut kronologis atau rentetan waktu dari kegiatan asuhan keperawatan ya, dari mulai masuk, kemudian proses keperawatannya, kemudian sampai akhirnya sembuh, itu dipergunakan sebagai referensi pembelajaran bagi peserta didik, mahasiswa atau mungkin siswa-siswi SMK yang sedang melaksanakan praktik di tempat tersebut atau di rumah sakit atau di puskesmas tersebut. Ya, kemudian dalam hal akreditasi, nah ini juga penting nih. Jadi setiap lembaga, misalnya rumah sakit, kemudian puskesmas, itu akan melakukan akreditasi ya. Ini untuk sebagai pengakuan, kemudian sebagai bukti bahwa memang lembaga tersebut kompeten atau mungkin layak. Nah, jadi lembaga-lembaga kesehatan pada khususnya itu harus melakukan akreditasi. Ya, jadi melalui dokumentasi keperawatan ini akan dilihat ya. Jadi sejauh mana peran dan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Jadi dengan demikian ya, jadi
dapat diambil kesimpulan mengenai tingkat keberhasilan asuhan keperawatannya. Kemudian nanti itu akan digunakan sebagai pembinaan dan pengembangan tingkat lanjut, atau mungkin nanti kalau misalnya dirasa perlu ada yang harus diperbaiki agar lebih baik lagi. Nah, nanti itu akan dilakukan evaluasi ya. Jadi hal ini selain bermanfaat bagi peningkatan mutu kualitas pelayanan yang tadi. Oke, itu saja untuk penjelasan materi tentang manfaat dokumentasi. Jadi silakan kalian pelajari. Kemudian selanjutnya silakan untuk tugasnya nanti kalian cari artikel atau berita yang memuat tentang beberapa kasus-kasus malpraktek yang pernah ada di Indonesia ataupun di dunia. Jadi silakan nanti kalian cari artikelnya, kemudian kalian tulis tanggapan kalian terhadap kasus tersebut. Nanti silakan kalau sudah jadi nanti dikumpulkan ke sekolah. Untuk hal-hal yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang belum dimengerti, silakan bisa langsung menanyakan melalui email, WhatsApp, atau bisa menanyakan langsung ke saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.